Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita ya. Kemarin pengertian sudah, ciri-ciri sudah, kemudian struktur sudah. Sekarang materinya yaitu kaidah kebahasaan. Masih dalam teks berita. Apa itu kaidah kebahasaan? Ada yang tahu? Kaidah itu aturan ya. Aturan bahasa. Aturan bahasa ketika kalian ingin menulis sebuah teks berita. Jadi ketika menulis berita, bahasa yang digunakan bukan sembarangan ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Nah, mari kita mulai ulas satu-satu. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa yang digunakan baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, lugas, komunikatif, netral atau objektif ya. Jadi netral atau objektif itu tidak memihak pada satu sudut ya. Kalian menulis berarti netral, singkat, padat, dan lugas. Kemudian menarik dan bahasanya juga baku. Kemudian kalimatnya langsung, artinya untuk mengutip pernyataan narasumber harus ada keterangan penyertaannya ya. Misalnya tanda petik 2 itu apabila kalian mengutip dari sebuah wawancara atau mengutip dari buku tertentu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi bahwa ya. Jadi di dalam kalimat berita itu biasanya sering ada konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kemudian penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Misalnya ada kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya ya. Itu kan sering muncul dalam kalimat berita. Kemudian ada kata kerja mental, yakni kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Ya, misalnya berasumsi, berkesimpulan, berpraduga ya. Wajar ketika kalian menulis berita menuliskan kesimpulan, mengasumsi sesuatu, menduga-duga, itu wajar ya, berpraduga. Kemudian penggunaan fungsi yang terakhir, penggunaan fungsi penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ya. Jadi jelas ketika kalian menulis berita maka harus ada waktu dan tempat yang jelas agar tahu pembicara, oh berita itu kapan terjadinya. Nah itu yang paling utama ya anak-anak. Jadi sudah paham ya apa saja kaidah berita? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, dihafalkan ya, jangan sampai lupa. Nanti tugasnya minggu depan saja menulis berita, kita pahami dulu kaidahnya dulu. Setelah ini minggu berikutnya nanti baru kita menulis langkah-langkah menulis berita. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Apabila ada salahnya, Besti minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.